Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketuanya dipimpin doa. Doa dimulai. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin mengabsen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Dwi? Dwi apa absen? Sakit? Alfa. Terus Amdra? Alfa. Dua itu saja? Novia sakit. Sudah 3? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dilihat dulu di bawah meja dan kursinya. Apabila ada sampah, silakan dibuang kotong sampah supaya pembelajaran kita nyaman ya. Ada sampahnya? Silakan dicek. Tidak? Nah, apakah masih semangat siang ini? Semangatnya kayak gitu. Baik ya, kalau masih semangat, kalau ibu tanya, apa kabar anak-anak? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Dengan semangat ya? Oke, kita mulai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, nah sekarang siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Mengenai materi apa? Itu materi kemarin. Yang sekarang kita mau belajar apa? Pengukuran. Nggak dibaca bahan materi yang sudah dibagikan? Bahan ajarnya mana? Keluarkan ya. Nah, apa materi kita? Pengukuran. Nah, sebelumnya nah, ini materi kita hari ini mengenai pengukuran. Ya. Nah, pengukuran yaitu besaran dan satuan, tepatnya pada materi satuan baku dan satuan tak baku. Nah, sekarang masih ingatkah kalian materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, Halimah? Nah, melangkah metode ilmiah ya. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah metode ilmiah yang sudah kamu tahu? Melakukan pengamatan, menemukan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, dan menarik kesimpulan. Ya, bagus ya. Jadi langkah-langkah metode ilmiah itu mulai dari melakukan pengamatan, kemudian membuat rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, menguji hipotesis, menganalisisnya, kemudian presentasikannya ya. Itu dia langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Pernahkah kamu pergi ke tukang jahit untuk menjahit pakaian? Jawabannya pernah. Nah, pernahkah kamu memperhatikan
Tukang jahit itu apa yang dilakukannya supaya baju yang kamu pesan sesuai atau pas dengan kamu. Mengukurnya. Serta ya, mengukur ya. Ya. Betul ya? Kira-kira apa sih alat ukur yang sudah kamu ketahui di kehidupan sehari-hari saja? Silakan. Termometer. Pandu, termometer. Siapa lagi? Penggaris bisa, Yuda? Meteran bisa. Ya, terus? Davina? Apa alat ukur? Tali. Ya, boleh juga. Terus? Ada lagi? Ya, jadi banyak ya alat ukur yang bisa kita gunakan ya. Sekarang materi kita itu adalah mengenai pengukuran. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan ini, kamu diharapkan mampu menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, kamu mampu menjelaskan definisi dari pengukuran. Jadi pengukuran itu apa ya? Jadi sudah bisa. Yang ketiga, kamu bisa membandingkan hasil dari satuan baku dan satuan tidak baku. Dan yang terakhir, kamu bisa menjelaskan pentingnya penggunaan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di situ paham? Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran ini dengan menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning. Nanti di sini Ibu mempunyai penilaian ya. Penilaiannya mencakup penilaian sikap, yaitu berupa lembar observasi sikap. Yang kedua, penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan ini juga ada dua ya. Yang pertama keterampilan praktikum dan keterampilan dalam mempresentasikan. Dan yang ketiga ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini mencakup asesmen awal nanti dan asesmen akhir berupa post test ya. Oke, paham sampai di sini? Kalau sudah, silakan sekarang kita lakukan penilaian pengetahuan, yaitu asesmen awal atau yang disebut juga dengan pretest ya. Nah, seperti kesepakatan kita akan menggunakan link Google Form ya, yang akan Ibu bagi nanti ke dalam WA grupnya. Silakan dipersiapkan handphonenya untuk kita lakukan pretest awal. Bisa? Silakan ya. Ibu kirim ya. Oke, sudah masuk? Kalau sudah masuk semua? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang ya. Tulis nama lengkap ya, tulis nama lengkap.
1 menit lagi ya. Sudah ya? Selesai? Saya cek jawabannya. Oke, sudah masuk jawaban di sini. Rentang rata-rata nilainya adalah 20 sampai 100 ya. Jadi dengan kata lain di sini masih ada yang mendapatkan nilai 20 ya. Yang 100 juga ada, 80, 60, 40, dan 20. Nah, bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM, tidak perlu berkecil hati. Nanti silakan ditingkatkan lagi dengan post test ya, supaya nilainya lebih baik lagi ya. Oke? Nah, sekarang Ibu punya pernyataan. Nih ya. Ini pernyataan. Coba Pandu dibaca. Baca yang keras ya. Pemberian Jangan. rangsangan. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan anggota tubuhnya untuk mengukur besaran panjang. Misalnya, bangsa Mesir kuno mendefiniasikan standar besaran panjang sebagai jarak dari siku sampai ke ujung jari, yang disebut cubit atau hasta. Bangsa Eropa menggunakan standar besaran panjang sebagai jarak dari ujung ibu jari kaki sampai ke pangkal kaki, yang disebut kaki foot. Di Indonesia, untuk mengukur besaran panjang biasa menggunakan satuan jengkal, hasta, atau depa. Nah, itu dia pernyataan yang sudah dibacakan oleh Pandu mengenai cara pengukuran di berbagai daerah pada zaman dahulu. Nah, sekarang setelah kamu membaca dan mendengarkan yang dibacakan Pandu itu, kira-kira apa ya rumusan masalah yang tepat untuk pernyataan itu yang berkaitan dengan pengukuran? Apa kira-kira rumusan masalahnya? Nova? Ya? Apa kira-kira pertanyaannya? Apa kira-kira rumusan masalahnya? Almay, silakan. Apakah hasil pengukuran dengan hasta, depa, dan jengkal sama? Ya, apakah hasil pengukuran dengan menggunakan jengkal, depa, dan hasta sama? Saya tulis ya pertanyaannya. Jadi rumusan masalah kita. Yang pertama, apakah hasil pengukuran dengan menggunakan hasta, jengkal, dan depa sama? Nah, menurut kamu sama atau tidak? Simpan dulu. Pertanyaan kedua, kira-kira apa yang muncul? Bisa, Nova? Apakah kita bisa mengukur dengan anggota tubuh? Ya, boleh ya.
Apakah kita bisa mengukur menggunakan? Maka kita bisa mengukur menggunakan anggota tubuh. Nah, jawabannya bisa apa tidak? Bisa ya. Nah, untuk membuktikan jawaban dan pertanyaan dan hipotesis yang sudah kamu buat ini, mari kita kerjakan lembar LKPD yang akan Ibu bagikan per kelompok. Nah, kelompoknya duduk berdasarkan asesmen ini ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Cepat-cepat ya. Mana kelompok 1? Taruh label kelompoknya. Ya. Mana kelompok 2? Ada ya. Oke, kelompok 3 sana. Kelompok 4, 5. Nah, ini LKPD-nya. Saya bagi per kelompok. Kemarin saya sudah suruh siapkan beberapa alat yang akan bahan yang digunakan untuk diukur. Kemudian alat ukurnya berupa mistar dan jang. Ada di bawah? Nah, keluarkan ya, ini LKPD-nya. Ini sudah belum? Sekarang Ibu jelaskan dulu cara pengerjaan LKPD ya. Yang pertama, silakan disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Susun di atas mejanya. Mana alat bahan yang digunakan ini ya. Oke, ini alat dan bahan yang digunakan oleh kelompok 1. Ada buku, ada penggaris, ada pena, pensil, dan kertas HVS. Oke. Kemudian nanti setelah itu, kamu tentukan 3 orang anggota kamu untuk mengukur ya. Nah, nanti hasilnya kamu bandingkan orang 1 dengan orang 2 dan 3 mengenai hasil pengukuran menggunakan mistar dan jangka. Setelah itu, kamu analisis hasil dari pengukuran yang kamu peroleh itu ya. Setelah dianalisis, baru nanti dilakukan verifikasi dengan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Setelah itu, siapkan diri atau siapa kelompok nanti yang mau tampil mempresentasikan hasilnya. Nah, satu ya nak, untuk menganalisis data, kamu dibebaskan menganalisisnya dengan boleh menggunakan nanti diagram, kamu menganalisisnya, hasil analisisnya, boleh dengan kalimat, boleh juga dengan gambar, atau boleh juga dengan cara yang lain ya. Terserah, silakan bereksplorasi di analisis hasil pengukuran kamu. Bisa? Nah, untuk mengukur, Ibu beri waktu 10 menit ya. Silahkan mulai dari sekarang. Nah, kelompok 1 dulu ya. Yang lain gitu ya. Bikin nama kelompok. Mana alat dan bahannya? Ini pandisut. Orang 1 mana? Orang 1 yang mengukur mana? Ya, tuh. Betul tuh cara mengukurnya. Mana dulu yang diukur pertama? Nih, siapa orang pertamanya? Ya, silakan ukur.
Maksudnya stepnya ya Bang, mulai dari menyiapkan bahan, mengukur. Ada kesulitan? Mengukurnya sesuai yang kamu dapatkan ya, jangan mengada-ngada. Jangan mengadakan yang tidak ada ya. Tuliskan sesuai yang kamu dapatkan. Ada kesulitan di sini? Ada kesulitan? Bisa? Sisa 5 menit lagi ya. Ayo silakan. Nih. Cepat-cepat ya. Ya, bagus. Nah, berapa tuh? Udah sampai mana?
Ya, seperti itu, lanjut aja. Ada yang bertanya kan? Yang penting kerja. Apa? Kerja aja. Kerja dalam kelompok ya, kerja sama ya. Jadi yang ukur kan 3 orang tuh, yang satu boleh mencatat, bantu ya. Bantu hasil pengukuran temannya. Lah, aku tuh anjing. Yang di depan tuh di-shoot juga ya, Pak. PowerPoint-nya, Pak. Enggak, itunya jangan usah ya. Oh, udah. Sudah ya? Oke, setelah selesai mengukur, coba kamu bandingkan tuh hasil pengukuran teman 1, 2, dan 3. Kemudian setelah dimasukkan ke tabel dapat hasilnya ya. Sekarang silakan kamu lakukan analisis data ya. Silakan kamu lakukan analisis data dari hasil pengukuran temanmu tadi ya. Nanti silakan kamu analisis, hasilnya itu bisa kamu tuliskan dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk gambar. Silakan bereksplorasi ya, sesuai dengan keinginan kamu ya. Nanti baru silakan ditampilkan ke depan. Nah, silakan bekerja untuk melakukan analisis data. Ibu beri lagi waktu 10 menit dari sekarang. Ayo. Analisis datanya.
Mana hasil analisisnya? Ya. Oke. Ini kelompok 2, ini analisisnya ya. Lanjutkan. Kalian mana analisis datanya? Mana analisisnya? Ya. Dalam bentuk apa? Narasi aja. Yeay. Ya, Cece mau nyanyi? Boleh, silakan. Ganti lirik lagunya tuh dengan hasil analisisnya. Mana ini, Dian? Kelompok berapa nih? Mana? Oh iya, kelompok 4. Ini ya. Oke, bagus. Lima menit lagi ya untuk analisis. Silakan bereksplorasi sesuka kalian ya. Mau seperti apa menyajikannya, analisisnya? Tidak apa-apa, sajikan saja. Ini 2K. Nah, sambil bekerja, saya akan melakukan penilaian berupa penilaian sikap ya, seperti yang di awal tadi.
1 menit lagi ya. Sudah ya? Oke. Selesai mengenai analisis. Sekarang kita lakukan verifikasi menggunakan bahan ajar yang sudah Bu bagikan kemarin. Kemudian ini nanti Bu terangkan sedikit dan bisa juga dari buku cetaknya. Silakan jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Sambil nih, di materi kita hari ini mengenai pengukuran, yaitu submateri, satuan baku, dan satuan tak baku. Pengukuran merupakan membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuannya. Kemudian pengukuran itu bisa pada pengukuran panjang, ya, panjang benda, lebar benda, tinggi benda, kedalaman benda, diameter benda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang adalah mistar dan rollmeter ya. Bisa juga yang lain berupa jangka sorong, mikrometer sekrup juga bisa. Kemudian yang kedua, bisa kita ukur massa. Massa yang diukur di sini bisa massa benda, massa tepung, massa batu, massa buku, dan massa badan. Alat ukurnya berupa timbangan, neraca Ohaus, dan neraca digital. Ini yang pernah kamu temui ya, timbangan. Pernah ke pasar ikut mamanya? Ya, terus pengukuran yang ketiga bisa dengan mengukur waktu ya. Alat ukurnya bisa berupa stopwatch atau jam. Waktu yang diukur bisa waktu keberangkatan, waktu lamanya kita beraktivitas, waktu lamanya kita berlari, waktu kita berjalan kecepatannya berapa, dan waktu lama menempuh perjalanan. Kemudian ada lagi pengukuran volume. Volume benda yang tak beraturan, volume zat cair, volume batu, volume air, volume minyak ya. Alat ukurnya bisa berupa gelas ukur dan gelas berpancur. Nah, setelah itu ada yang namanya besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Contoh dari besaran ada besaran massa, besaran berat, tekanan, gaya, dan panjang. Nah, yang kamu ukur tadi besaran apa? Besaran panjang. Oke, sekarang besaran turunan. Besaran itu ada dua ya, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan lain ya. Ini contohnya. Kemudian kalau besaran turunan selain dari besaran pokok tadi ya. Kemudian ada satuan lagi. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran ya. Ada dua dia, satuan baku dan satuan tak
Nah, contoh dari satuan ada Celsius, kilogram, Pascal, Newton, dan juga jengkal. Nah, satuan baku apa? Satuan yang telah disepakati secara internasional dengan alat ukur standar dan menghasilkan ukuran yang sama ketika dilakukan oleh orang yang berbeda, ya. Contoh satuan baku adalah Celsius, kilogram, Pascal, Newton, meter, dan turunannya, ya. Kemudian ada satuan tak baku. Itu dia, satuan yang tidak disepakati secara internasional dan menghasilkan pengukuran yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda, ya. Contohnya adalah jengkal yang tadi kamu lakukan, kemudian depa, ada juga hasta, itu merupakan satuan tak baku. Nah, nanti ada lagi yang namanya mengkonversi satuan. Oke, sampai di sini. Silakan kamu verifikasi data kamu dengan menjawab pertanyaan dari uraian saya jelaskan. Kemudian gunakan juga sumber yang kamu punya. Jawab pertanyaan verifikasi yang ada di LKPD. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, silakan. Ayo, diselesaikan sampai kesimpulan ya. Hah? Iya, silakan kerjakan yang verifikasi jawab pertanyaan ini. Nah, dari penjelasan tadi dan bahan ajar yang kamu punya. Silakan jawab. Jawab. Ayo, dijawab. Nyari. Nanti kelompok kalian mau tampil ya. Nah, ya, kerjakan cepat. Ini yang menganalisis. Verifikasi data mana? Verifikasinya. Sampai kesimpulan ya. Kelompok Dian sudah? Iya.
1 menit lagi ya waktunya. Kalau sudah, siapkan nanti kira-kira kelompok siapa yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah ya? Oke, sudah selesai. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Ya, kelompok 1 silakan. Coba diperhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila sebagai moderator dan saya Aina Yati Utari sebagai pembaca hasil diskusi kami. Dan saya Alayati sebagai penyaji. Aida Sinakaira sebagai penyaji. Baiklah, berdirinya kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Yuni. Pada LKPD yang sudah diberikan di setiap kelompok, di sini ada tabel yang menunjukkan hasil pengukuran dari setiap benda. Dan di sini ada 3 benda yang harus diukur, yaitu kertas HVS, pensil, dan juga buku. Kami menggunakan 2 alat ukur, yaitu penggaris dan jengkal. Benda yang pertama kami ukur adalah kertas HVS. Pada pengukuran hasil pertama menggunakan penggaris, menunjukkan angka 29,6 cm, dan hasil pengukuran kedua kertas HVS pada penggaris juga menunjukkan angka yang sama, yaitu 29,6 cm, dan hasil pengukuran ketiga pada kertas HVS menggunakan penggaris menunjukkan angka yang sama juga, yaitu 29,6 dengan satuan cm. Selanjutnya kami menggunakan alat ukur yang kedua, yaitu jengkal. Hasil pengukuran yang dilakukan pada orang pertama menggunakan jengkal mendapatkan angka 2 jengkal kurang. Selanjutnya adalah hasil pengukuran kedua yang menunjukkan juga 2 jengkal kurang, dan hasil pengukuran pada orang ketiga menunjukkan 1 jengkal lebih. Selanjutnya ada benda kedua yang kami ukur, yaitu pensil. Menggunakan alat ukur yang pertama, yaitu penggaris, pada orang pertama mendapatkan hasil pengukuran sebesar 16,5 cm, dan hasil pengukuran pada orang kedua mendapatkan angka 16,5 cm, dan hasil pengukuran yang dilakukan pada orang ketiga mendapatkan angka 16,5 cm. Selanjutnya menggunakan alat ukur yang kedua, yaitu jengkal. Pada pengukuran yang dilakukan oleh orang pertama mendapatkan angka 1 jengkal kurang, dan hasil pengukuran pada orang kedua mendapatkan 1 jengkal, dan pengukuran pada orang ketiga
Menggunakan alat ukur pertama yaitu penggaris, pada orang pertama mendapatkan hasil pengukuran 24,5 cm. Pada orang kedua mendapatkan hasil pengukuran dengan angka 24,5 cm dan pada orang ketiga juga mendapatkan angka yang sama yaitu 24,5 cm. Sedangkan menggunakan jengkal, pada orang pertama mendapatkan hasil 1 jengkal lebih dan pada orang kedua juga mendapatkan hasil 1 jengkal lebih dan pada orang ketiga juga mendapatkan angka yang sama yaitu 1 jengkal lebih. Yang kami tidak tahu pasti kurang dan lebih menggunakan jengkal itu berapa. Baiklah, dari pengamatan atau kegiatan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil bahwa pengukuran dengan hasta, depa, dan jengkal tidak akan sama pada setiap orang. Karena tidak memiliki satuan yang baku. Sedangkan menggunakan penggaris atau mistar akan mendapatkan hasil yang sama pada setiap orang karena mempunyai satuan yang baku. Sudah? Silakan Fitri. Terima kasih kepada Airi. Selanjutnya adalah kesusahan. Ya, ayo siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengasih pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut kelompokmu, apa perbedaan satuan baku dengan satuan tidak baku? Nah, ayo silakan. Siapa yang mau jawab dulu? Davina? Fitri? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Halimah yang akan dibacakan oleh Davina. Bagaimana? Sah? Ya, jadi satuan baku satuan yang sudah ditetapkan secara internasional dan apabila digunakan oleh setiap orang yang berbeda hasilnya akan tetap sama. Sementara satuan tak baku satuan yang tidak terstandar atau tidak disepakati secara internasional sehingga satuan tak baku bila kita gunakan pada orang yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda juga. Nah, bagaimana Lima? Bisa diterima? Oke, ada lagi pertanyaan untuk berikutnya? Silakan, Fikri. Tuh kelompoknya. Wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 kembali ke kelompok itu. Adakah alat ukur lain selain mister yang dapat digunakan untuk satuan baku? Kalau ada, coba kalian berikan contohnya. Ya, itu ya. Jadi pertanyaannya apakah ada alat ukur satuan baku selain dari mistar ya? Nah, kalau ada, apa? Jawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Ada selain mistar, alat ukur yang dapat digunakan untuk satuan baku berupa meteran, stopwatch, kerangka, timbangan, dan alat ukur lainnya yang memiliki angka sebagai satuannya. Nah, itu dia jawabannya. Bagaimana kelompok Fikri? Bisa? Oke. Sudah? Baiklah, kami dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan akhiri dengan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Airin. Nah, itu dia menyajikan dalam bentuk narasi. Ada yang lain yang bisa menyajikan dalam bentuk yang lain? Ya, Abrian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami atau hasil pengukuran dari kelompok kami. Hasil pengukuran dari kelompok kami yang menggunakan alat ukur penggaris dan benda yang diukur ada 3, yaitu kertas HVS, pensil, dan buku. Menggunakan alat ukur penggaris dan jengkal. Benda yang diukur menggunakan penggaris dan jengkal yang pertama yaitu kertas HVS yang menghasilkan dari orang pertama 29,8, orang kedua 29,8, dan orang ketiga 29,8 dengan satuan cm. Dan pengukuran dengan jengkal dari orang pertama yaitu 1 jengkal lebih, dan orang kedua 1 jengkal lebih, dan orang ketiga 1 jengkal lebih, yang kami tidak tahu pasti lebihnya berapa, dengan menggunakan satuan jengkal. Benda yang kedua yaitu pensil, menggunakan alat pertama yaitu penggaris dari orang pertama yaitu 17,5, orang kedua 17,5, dan orang ketiga 17,5 dengan satuan cm. Dengan alat kedua jengkal yaitu 1 kurang, dan orang kedua 1 kurang, dan orang ketiga 1 kurang dengan satuan jengkal yang tidak diketahui kurangnya berapa. Dan benda yang ketiga yang diukur yaitu buku, menggunakan penggaris. Hasil dari orang pertama menggunakan penggaris yaitu 20,9, dan orang kedua 20,9, dan orang ketiga 20,9 dengan satuan cm. Dan benda kedua sebagai alat ukur yaitu jengkal. Dari hasil orang pertama yaitu 1 kurang, dan orang kedua 1, dan orang ketiga 1 lebih, yang tidak diketahui lebih dan kurangnya berapa, dengan satuan jengkal. Baiklah, hasil dari analisis kelompok kami saya akan menyampaikannya dalam bentuk diagram yang akan saya tuliskan terlebih dahulu.
Baiklah, saya akan menjelaskan diagram yang saya telah buat. Satuan yang digunakan ada dua, yaitu sentimeter yang hasilnya sama pada setiap orangnya. Dan yang kedua jengkal yang hasilnya berbeda atau tak sama di setiap orangnya. Maka kami menyimpulkan bahwa jengkal merupakan satuan tidak baku karena tidak mempunyai nilai. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu dia dua orang kawannya yang menampilkan. Yang pertama tadi dengan narasi biasa, yang kedua dengan diagram ya, boleh ya. Jadi dia menggunakan satuan yang digunakan itu sentimeter dan jengkal ya. Sehingga nanti pada sentimeter hasilnya sama setiap orang dan jengkal hasilnya berbeda. Dan kesimpulan sudah disampaikan. Nah, sekarang dari pembelajaran kita ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Angkat tangan? Ya, Nova, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin menyimpulkan. Dari pelajaran yang kita ketahui, kita juga dapat mengetahui mengukur dengan depa, hasta, jengkal, apakah sama hasilnya. Menurut kelompok kami, hasil tersebut tidak sama. Karena mengukur setiap orang akan berbeda-beda hasilnya. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan dengan membandingkan besaran dan besaran lainnya yang sejenis sebagai satuan. Dan apakah kamu tahu perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku? Satuan baku adalah pengukuran yang dapat berubah seiring waktu, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi. Sekian, terima kasih. Jadi untuk penguatannya, pengukuran bisa menggunakan satuan baku dan satuan tak baku ya. Dengan catatan kalau satuan baku itu hasilnya akan sama atau valid nantinya, bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau kita menggunakan satuan tak baku itu nantinya kelemahannya jika kita gunakan di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Misalnya saat kamu menjahit baju tadi, kalau kamu mau panjangnya menggunakan jengkal misalnya ya, misalnya Nova mau jahit baju, bilangnya panjangnya itu 5 jengkal Nova. Nah kalau si tukang jahit memberikan 5 jengkal dia, kan nanti tidak sama dengan yang Nova inginkan, ya kan? Sehingga penggunaan satuan tidak baku tidak dianjurkan karena tidak memiliki angka sebagai patokan, ya. Jadi bukan tidak bisa kita gunakan, bisa. Akan tetapi hasilnya nanti tidak akan sesuai keinginan karena berbeda pada setiap orang. Oke. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang kumpulkan LKPD yang tadi. Ibu ingin menguji kemampuannya dengan melakukan post test, ya. Jadi post testnya kita lakukan dengan Google Form. Siapkan handphonenya, rapikan bukunya, kumpulkan LKPD-nya. Nah, sudah sana? Sudah semua? Silakan ditutup bukunya. Ya, silakan ditutup bukunya. Kita lakukan post test, kerjakan masing-masing seperti tadi ya. Siap Google Link-nya? Siap WhatsApp-nya?
Kirim ya. Oke. Sudah masuk? Sudah? Sudah masuk semua? Nah, sekarang kerjakan 3 menit dari sekarang. Cepat. 3 menit dari sekarang. Ibu. Di-shoot dulu yang post-test nih. Di-shoot dulu yang post-test nih. Sikit lagi nih, Bang. Saya cek ya, yang sudah langsung dikirim. Post-test. Tulis nama lengkap ya, nama lengkap. Sudah? Kalau sudah langsung dikirim. Nah, sini nampak nih. Sepuluh orang dapat nilai 80. Turun lagi nih. 11. Sudah? Sudah semua mengirim? Sudah ya? Oke, waktunya habis. Kita tutup pollingnya. Dari hasil diperoleh, 100 orang dapat, 6 orang yang dapat nilai 100, ada 8 orang. 80 itu ada 12 orang. Dan sisanya ada 60 dan 40. Nah, dari hasil yang diperoleh, apa tindak lanjutnya? Bagi kalian yang memperoleh nilai di bawah KKM, ya nilai 40 dan 60, nanti akan masuk ke dalam pembelajaran remedial, ya. Bagaimana caranya? Karena nilai yang tidak tuntas lebih sedikit dibandingkan yang tuntas, maka pengayaannya berupa tutor teman sebaya. Artinya kamu akan belajar dengan teman yang sudah tuntas untuk menuntaskan materi mana yang kamu tidak paham, ya. Dan bagi yang sudah tuntas, yang mendapatkan nilai 80 sampai 100 akan mengikuti pembelajaran pengayaan. Pengayaannya adalah berupa soal untuk mengkonversi satuan, ya. Bisa dimengerti? Nah, sekarang begitu besar ya karunia Tuhan sehingga ada alat ukur yang disediakan atau dibuatkan supaya kita bisa melakukan pengukuran, contohnya pada membuat pakaian dan yang lain-lain,
Sehingga alat ukurnya itu valid ya. Misalnya membuat kue juga ya. Kalau buat kue nimbang, kalau timbangnya tidak pas nanti kuenya akan bantat ya kan. Nah untuk itu kita perlu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, nah untuk materi berikutnya kita akan melanjutkan mengenai besaran pokok dan alat ukurnya ya nanti pertemuan berikutnya. Silakan nanti kamu pelajari bahan ajar yang akan Ibu bagikan dan juga dicari dari sumber yang lain ya, bisa dari Google, kemudian link YouTube yang mendukung pembelajaran tentang besaran pokok dan alat ukurnya. Nah, sekarang silakan kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan dirapikan lagi mejanya. Ketua pimpin untuk berdoa. Doa dimulai. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tolong Nur Hayati dimatikan.